semuanya, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Anak-anak, Ibu ucapkan selamat bertemu di pelajaran agama Kristen kelas 10. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada anak-anakku semuanya. Nama Ibu Jamila. Ibu mengajar pelajaran agama Kristen kelas 10, 11 dan 12. Dan tentunya Ibu sudah berkeluarga, memiliki 2 orang anak. Nah, ini adalah perkenalan singkat. Dan Ibu berharap anak-anakku semuanya tetap semangat mengikuti proses pembelajaran di masa pandemi ini. Baiklah anak-anakku semuanya, mengawali pembelajaran agama Kristen di semester ini, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini, sehingga kami tidak mengalami kekurangan satupun dan kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan, kami mau memulai pembelajaran kami di awal semester ganjil ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua, khususnya siswa-siswi yang sedang belajar, agar melalui pembelajaran yang mereka peroleh, mereka mendapat hikmat, akal budi, pengetahuan, dan mereka juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami memulai pembelajaran kami dan mengawali pembelajaran kami di semester ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pelajaran agama Kristen kelas 10 bab 1 yang akan kita pelajari berjudul Allah memberi pertumbuhan bagi manusia. Nah, ini dapat kita baca di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10, Mazmur 31 ayat 15, pasal 37 ayat 23, pasal 139 ayat 13 sampai 16, Amsal pasal 17 ayat 1, dan Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Setelah mempelajari bab 1 ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, mengenal karunia Allah dalam pertumbuhan pribadi yang terus-menerus menjadi dewasa. Yang kedua, menjelaskan pengertian karunia Allah dalam pertumbuhan pribadi menjadi dewasa. Yang ketiga, menjelaskan pengertian pribadi dewasa. Dan yang keempat, menjelaskan tujuan Allah memberi pertumbuhan. Anak-anak, melalui pembelajaran bab 1 ini, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, karunia Allah dalam pertumbuhan manusia. Yang kedua, arti bertumbuh dewasa. Dan yang ketiga, tujuan Allah memberikan pertumbuhan. Baiklah, mari kita menyimak uraian materi yang pertama. Karunia Allah dalam pertumbuhan manusia. Saat ini kamu mungkin berusia antara 15 sampai 16 tahun. Badanmu bertambah besar, otot-ototmu lebih kuat, dan tubuhmu semakin tinggi. Secara fisik, pertumbuhan remaja putra dan remaja putri berbeda. Perubahan pita suara pada pria mengakibatkan perbedaan suara ketika masih kecil. Organ tubuhnya mengalami perubahan yang menunjukkan ciri-ciri seksual untuk membedakan antara pria dan wanita.
Sedangkan perubahan pada wanita ditandai dengan menstruasi dan payudara yang membesar. Nah, masih banyak lagi ciri-ciri pertumbuhan antara remaja, putra, dan putri. Nah, anak-anak, pertumbuhan menjadi dewasa pada aspek fisik ini membutuhkan asupan gizi yang cukup dan perawatan tubuh yang lebih serius untuk mencegah segala sesuatu yang tidak menyenangkan seperti bau badan, lemak berlebihan, dan tumbuhnya jerawat karena perubahan hormon atau karena kurang bersih. Nah, di dalam Alkitab juga menceritakan tentang pertumbuhan fisik beberapa tokoh. Itu anak-anak masih ingat dengan cerita ketika putri Firaun menemukan bayi Musa di Sungai Nil. Nah, Musa diasuh dan dirawat oleh putri Firaun. Setelah Musa diangkat dari Sungai Nil oleh putri Firaun, ia dibesarkan oleh putri Firaun dengan sangat baik. Nah, selain daripada Musa, ada Samuel. Samuel diserahkan oleh ibunya Hana kepada Imam Eli. Samuel bertumbuh makin besar dan makin giat melayani di rumah Tuhan. Ia bertumbuh dan berkembang di bawah asuhan Imam Eli. Selain daripada itu, ada Daud. Daud bertumbuh menjadi pemuda yang bertubuh kuat, wajahnya kemerah-merahan dan elok parasnya. Nah, anak-anak, tidak hanya ketiga tokoh dalam Perjanjian Lama yang mengalami pertumbuhan secara fisik, tetapi Yesus sebagai tokoh sentral dalam kekristenan juga bertumbuh makin besar dan bertambah hikmatnya serta menyenangkan Allah dan manusia. Lukas pasal 2 ayat 52. Nah, seiring dengan pertumbuhan secara fisik, setiap orang mengalami perkembangan kemampuan baik secara fisik, moral, maupun secara intelektual dan emosi. Nah, anak-anak, seperti butir padi jatuh ke tanah dan akhirnya tumbuh menjadi tanaman padi, berbunga dan berbuah, demikianlah Allah memberi pertumbuhan yang sempurna kepada manusia. Semua itu adalah misteri Allah, karunia yang diberikan Allah untuk dialami oleh semua orang meskipun dalam waktu, kecepatan, dan cara yang berbeda. Tidak seorang pun dapat memberi pertumbuhan kepada manusia kecuali Allah. Uraian materi yang kedua, arti bertumbuh dewasa. Ibu ingin bertanya, menurut anak-anak, apa arti dewasa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dewasa mempunyai arti. Yang pertama, sampai umur akil balik, bukan kanak-kanak atau remaja lagi. Yang kedua, telah mencapai kematangan kelamin. Yang ketiga, matang cara berpikir. Nah, oleh karena itu, orang dewasa adalah individu telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Nah, lalu pertanyaannya, apa arti kata dewasa? Kata dewasa apabila ia dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan cinta yang telah diikrarkannya, khusus dalam perkawinan. Lalu,
Apa kata Alkitab tentang pribadi yang dewasa? Nah, kedewasaan seseorang ditentukan oleh kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1-4, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa meskipun mereka telah menjadi percaya, mereka belum mengalami kedewasaan secara rohani. Mereka masih hidup dalam keinginan daging dan mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Paulus menyebutnya dengan manusia duniawi, sama seperti bayi yang masih membutuhkan susu dan belum dapat mengkonsumsi makanan keras seperti orang dewasa. Jadi anak-anak, pribadi yang telah dewasa tidak akan mementingkan dirinya sendiri atau mengutamakan hal-hal duniawi. Pribadi dewasa akan memusatkan perhatiannya kepada kehendak Kristus dan menjadi rekan sekerja Allah untuk melakukan semua kehendak Allah di bumi. Nah, pribadi dewasa tidak ditentukan oleh berapa banyak usia seseorang. Pribadi dewasa adalah pribadi yang telah mengalami pembaruan oleh Kristus, sehingga hidupnya tidak lagi berpusat pada hal-hal duniawi, melainkan pada nilai-nilai kehidupan dengan melakukan kebenaran di seluruh aspek hidupnya. Uraian materi yang ketiga, tujuan Allah memberi pertumbuhan. Nah anak-anak, Allah memberikan pertumbuhan kepada semua makhluk hidup. Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah mengapa Allah memberikan pertumbuhan kepada manusia? Allah memberikan pertumbuhan kepada manusia yang pertama, agar manusia mengalami segala perbuatan ajaib Allah. Mazmur 139 ayat 13-16. Tangan Allah yang membentuk dan menenun sejak kita dalam kandungan. Ia yang menyusun semua syaraf dan sistem dalam tubuh manusia. Yang kedua, agar manusia menyadari bahwa Allah sangat dekat dan mengasihi manusia sehingga manusia hidup bergantung kepada Sang Pencipta. Yang ketiga, agar manusia memiliki harkat dan martabat mulia lebih tinggi dari segala makhluk di bumi. Dan yang keempat, agar manusia setiap hari bertumbuh mengenal Penciptanya melalui semua pengalaman hidupnya. Nah anak-anak, ini adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar tentang Allah memberi pertumbuhan kepada manusia. Melalui pelajaran yang kita pelajari hari ini, kita mengetahui bahwa pertumbuhan yang kita alami adalah pertumbuhan yang diberikan oleh Allah. Meskipun anak-anak mungkin makannya yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, tetapi tidak ada andil manusia dalam pertumbuhan yang kita alami. Semuanya adalah pemberian Allah. Nah, pertumbuhan yang kita alami hari demi hari memiliki tujuan tertentu. Allah ingin bekerja, berkarya melalui kehidupan kita agar kita dapat menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Khususnya kamu sebagai remaja Kristen. Nah, sebagai rasa ungkapan syukur kita karena Allah telah memberikan pertumbuhan kepada kita, maka Ibu berharap anak-anak dapat menjaga tubuh yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kemuliaan
Tuhan. Amin. Baiklah anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami dalam proses pembelajaran saat ini. Kami bersyukur melalui pelajaran ini kami mengerti bahwa pertumbuhan yang kami alami hari demi hari hingga saat ini adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, tolonglah kami khususnya siswa-siswi agar lebih bertanggung jawab atas tubuh dan pertumbuhan yang mereka alami. Biarlah melalui kehidupan mereka dapat menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pembelajaran kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan Ibu terus mengingatkan untuk tetap semangat, jaga iman, jaga imun, dan ingat protokoler kesehatan. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.